Cantri memukul perutnya dengan tangannya, bising karena jengkel denganku. Ia marah karena aku tidak menyapanya selama di perjalanan. Ia tidak tahu kalau aku sedang berpura-pura. Semoga kita selalu sehat serta rezeki yang selalu mengalir tiada henti. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Selamat menikmati, semoga terhibur. Pagi hari aku terbangun dari tidurku, keluar dari kamar, kulihat Cantri rupanya sudah siap untuk pulang ke kampungnya. Aku hanya menatapnya tanpa mengganggunya setelah aku melewatinya waktu aku mau masuk ke kamar mandi. Di pagi hari ini aku melihat Cantri sangat berbeda sekali. Tidak biasanya pada hari-hari sebelumnya. Ia berdandan sangat berbeda sekali. Oh Tuhan, Cantri calon istriku, cantiknya luar biasa. Ia menoleh setelah melihatku lewat di belakangnya. Ia tersenyum manja padaku. Senyumnya membuatku mengurungkan niatku ke kamar mandi. Aku perlahan mendekatinya, namun ia melarangku. Hus, jangan mendekat, mandi dulu sana, ucapnya sambil menggerak-gerakkan telunjuknya. Aku memonyongkan bibirku lalu meninggalkannya. Aku ingin melap tubuhku setelah selesai mandi. Ku cari handuk, rupanya aku lupa di kamarku. Aku menyuruh Cantri mengambilkanku di kamar. Berselang lama, Cantri pun menyerahkan padaku. Ia menyodorkan handuk itu ke dalam lalu pergi. Selesai mandi, aku keluar dari kamar mandi dan masuk ke kamarku dengan handuk melilit di tubuhku. Cantri yang duduk di kursi tamu mengikutiku masuk. Lagi-lagi ia tersenyum padaku dengan manisnya, ditambah dengan lesung di pipinya, membuat wajah bundarnya semakin manis tanpa gula. Aku kembali mencoba mendekatinya, walau aku masih memakai handuk, berharap tidak ada lagi penolakan darinya seperti tadi. Cantri menatapku setelah aku memegang kedua pipinya. Cepat pakai baju, Nenek Cam sudah datang. Mungkin ia sudah mau pulang itu, kata Kak Ida yang tiba-tiba muncul lalu menutup pintu kamar. Aku kembali mengingatkan Cantri agar jangan melakukan hal yang dulu ia pernah lakukan. Karena itu tidak akan ada lagi maaf yang kedua. Iya Kak, aku janji. Cepat Kak, Nenek ada di luar, ujar Cantri pelan karena ia sambil mendapatkan siraman mesra dariku sebagai pesangon katanya. Cantri keluar dari kamarku. Beberapa menit kemudian aku menyusulnya dan langsung menuju di mana Nenek Cam dan Kak Ida duduk. Tunggu Suaib dulu Nek, ia kusuruh membeli minuman di sebelah, ujarku. Berselang lama, Suap datang dan langsung memanggil Nenek Cam agar segera turun dari rumah. Suap dan Nenek Cam lebih dulu berangkat dengan naik motor. Jangan lama, ujar Nenek Cam sambil berangkat. Iya Nek, jawab Cantri sedikit teriak. Aku dan Cantri juga pergi dengan berjalan kaki seperti yang kami lakukan di 3 hari yang lalu. Ini jembatan tempat kita berenang kemarin ya Kak? Tanya Cantri setelah melewati jembatan batu. Ia mengingat di mana satu tempat yang pernah ia mengambil kenangan bersamaku. Mau berenang lagi, kataku. Jembatan batu ini berada di wilayah desa Tatamekar. Tempatnya berkisar 150 meter dari pemukiman warga. Jembatan ini dibilang aneh karena di sebelahnya airnya sangat sedikit. Di sisi lainnya tergenang air cukup banyak dan jernih sehingga terlihat jelas dasar bebatuan kecil. Kalau musim hujan, banyak orang yang datang untuk memancing ikan termasuk juga aku. Bahkan aku pernah dapat ikan mujair sebanyak 10 ekor. Namun saat ini terlihat jelas kalau ikannya sudah tidak ada lagi karena banyak anak-anak yang berenang di sungai ini. Entah mengapa, setiap Cantri melewati sungai ini, dia selalu mengajak aku untuk berenang bersama, termasuk saat ini. Ia seakan tidak mau pindah dari tempatnya sebelum kami berenang. Cantri,
tiba-tiba melepaskan pakaiannya, lalu kemudian turun tanpa mengajakku. Kulihat ia begitu senang di sungai itu tanpa merasa takut sedikit pun. Karena aku yang merasa takut melihatnya sendiri, aku akhirnya turun juga menemaninya berenang. Di sungai ini, kami kembali melakukan seperti apa yang kami lakukan di 3 hari yang lalu karena permintaannya. Aku mengajak Cantri menyudahi setelahnya karena aku melihat Cantri sepertinya ada yang tidak beres. Ayo, kita susul nenek, ucapku sambil mengambil tangannya dan membawanya ke atas jembatan. Cepat pakai pakaianmu, Cantri. Nadaku tinggi berpura-pura marah padanya. Cantri memakai pakaiannya pelan tanpa bicara, seakan ragu memakainya. Aku heran dan merasa khawatir keadaannya. Ada apa dengan dia? Kamu mau saya antar atau kamu mau jalan sendiri? Ujarku lagi. Cantri berjalan pelan melewatiku yang berdiri diam. Aku menatapnya semakin heran. Kenapa Cantri sahabat berenang tidak pernah menegurku? Aku benar-benar tidak memahaminya. Aku mengekorinya berjalan menyusuri jalan setapak yang di pinggir jalan ditumbuhi ilalang. Ia berjalan cepat tanpa menengok hingga jembatan itu hilang dari pandanganku dari belakang. Aku berjalan cepat menyusulnya. Setelah aku dekat di belakangnya, aku menegurnya kasar. Ia tetap tidak menjawabku. Karena jalannya sempit, aku rela berjalan menyusuri ilalang demi inginnya aku berada di sampingnya. Setelah aku ada di sampingnya dan ingin memegang tangannya, justru malah berlari meninggalkanku. Aku kembali menengok ke sungai itu, walau sudah tidak terlihat lagi. Ada apa dengan sungai ini? Seakan membuat Cantri terhipnotis dengan keindahannya. Aku hanya bisa menatapnya heran. Aku berhenti sejenak menatapnya lalu berjalan lagi. Setelah ia berada di jalan raya, Cantri berhenti. Kenapa kamu berlari setelah aku ada di sampingmu? Ujarku kesal. Aku ingin segera ada di jalan raya, Kak. Jawabnya kembali melanjutkan perjalanannya. Aku menyampaikan kekesalanku padanya. Aku juga menyampaikan kalau dirinya waktu berenang terdapat kelainan hingga aku cepat keluar dari sungai itu. Ia menanggapinya biasa-biasa saja. Karena ulahnya yang membuat aku kesal, aku menyuruhnya untuk berjalan sendiri tanpa aku mengantarnya. Aku berhenti berjalan. Dia juga berhenti dan menoleh ke arahku dengan tatapan harap. Aku mengikutinya karena iba. Setelah aku di sampingnya, ia memukul perutnya dengan tangannya. Aku menegurnya. Apa yang kamu lakukan itu? Ucapku. Biarkan saja aku mati bersama dengan cintamu. Jawabnya tanpa menoleh. Apa maksud ucapanmu? Tanyaku. Kau tidak sayang padaku, Burhan? Katanya menatap wajahku. Tidak sayang bagaimana maksud kamu? Tanyaku. Cantri tidak menjawab pertanyaanku. Ia melanjutkan perjalanannya dengan berjalan cepat. Aku mengikutinya dari belakang dengan berjalan cepat pula. Singkat cerita, kami sampai di tempat tujuan. Kulihat Nenek Cam dan adikku Suib sedang duduk menunggu kami. Ayo, kapal udah mau berangkat, panggil nenek yang dari tadi menunggu. Cantri, ucapku lembut setelah melihat Cantri berjalan ke arah neneknya tanpa menoleh ke aku. Cantri kemudian menoleh dan menatap wajahku. Jangan lama di sana ya. Bila nenek kesini kamu harus ikut ya, ucapku seakan tidak merelakan ia pergi. Cantri kemudian mendekat lalu memelukku erat tanpa mempedulikan ia dilihat oleh neneknya. Kamu dilihat nenek sayang, kataku berbisik. Cantri kemudian melepaskan pelukannya lalu mengambil tanganku dan menciumnya. 1 minggu lagi aku kesini ya Kak, ucap Cantri.
Aku kemudian memanggil Suib untuk pulang. Setelah kapal yang ditumpangi Cantri menghilang di kejauhan, batas pandang sudut mataku terombang-ambing oleh gelombang sebagai petanda dan pembeda antara lautan dengan air sungai. Petanda kalau Cantri sedang menyeberangi lautan. Sesampai di Tata Mekar, aku ke rumah ibu tiriku karena ibuku masih ada di sana. "Nenek dan Cantri sudah berangkat?" tanya ibuku. "Iya bu," jawabku sambil mendekatinya. Sementara Kak Ida yang juga ada di situ dan melihatku menaikkan alisnya padaku. Aku mengerti apa maksud Kak Ida sehingga aku membalas dengan menaikkan alis pula. Kak Ida kemudian mendekati kami. Aku mencubit pinggang Kak Ida agar dia yang mulai bicara tentang lamaran sama ibuku. "Apa sih kalian kayak itu? Seperti ada rahasia?" tanya ibuku. "Ma, tidak bisakah Cantri dilamar?" pinta Kak Ida membuat mata ibuku melotot ke arahku. "Kenapa tergesa-gesa begitu?" tanya ibuku. Aku hanya diam menatap Kak Ida. Begitupun Kak Ida menatapku membuat ibuku semakin heran. "Karena," ucap Kak Ida terpotong. "Karena Cantri hamil?" tanya ibuku melotot ke arahku kembali. "Iya ma," ujarku menunduk. Ibuku seketika syok mendengar itu. Ia segera berdiri dan mencari ayahku. "Kalau begitu kita tunggu neneknya menyusul," ujar ayahku yang tiba-tiba ada di sampingku. "Menurutku kita tidak usah menunggu mereka datang. Jangan sampai jadi sebuah masalah," ujar Kak Ida menengahi. "Yang jadi masalah ayah belum ada uang," ujar ayahku. "Kan masih ada tanah kan? Jual saja sebagian. Toh Kak Udin dan Haju juga menjual tanah buat pernikahan mereka," pinta Kak Ida. "Ayah tahu, tapi bagian Burhan juga sudah ada. Itu nanti dijual setelah mau wisuda," ucap ayah. Ucapan ayahku membuat suasana menjadi sepi. Mereka heran dengan kata wisuda karena aku tidak kuliah. "Maksud ayah kuliah apa ya?" tanya Kak Ida. "Ayah punya niat Burhan ini harus kuliah walaupun nantinya sudah menikah," ucap ayah. "Memangnya kamu punya cita-cita apa dek?" tanya Kak Ida tiba-tiba. Aku diam sambil menatap mereka termasuk ke ayahku. "Aku mau jadi guru Kak," jawabku. "Ayah sudah menduga nak. Cita-citamu ayah dukung. Masalah pernikahanmu insya Allah dalam bulan ini dilaksanakan juga," ujar ayah membuatku tak menyadari berdiri dan berjoget. Aduh, ada apa ini? Segembira banget," ucap ibuku. Sementara Kak Ida ikut tertawa. "Ayah, minggu ini Nenek Cam kesini lagi sama Cantri," ujar Kak Ida. "Buat apa?" tanya ayah. "Gak tahu. Itu Cantri yang bilang sama Burhan kalau minggu ini dia akan datang," ujar Kak Ida. "Baguslah kalau mereka datang. Sekalian kita membicarakan masalah pertunangan. Ayah, sholat maghrib dulu," ucap ayahku lalu pergi. 1 minggu kemudian aku ke Kampung Rangas main voli bersama-sama dengan teman-teman di Kampung Rangas. Sementara lagi asik-asiknya bermain voli, tiba-tiba kulihat Cantri dan Nenek Cam muncul. Mungkin tidak melihatku di dalam lapangan, sehingga ia lewat begitu saja di samping lapangan tanpa menegurku. "Kak, aku mengantar nenek dulu ke rumah," teriak Suhaib padaku. Aku kemudian minta ganti lalu keluar lapangan. "Biar aku jalan." "Iya, berhenti dah mainnya. Jangan sampai malam sampai ke Gunung Tanah," ucap Nenek Cam. Singkat cerita, aku dan Cantri kembali berjalan kaki menuju ke Gunung Tanah. "Kak, orang tuaku sudah mengetahui kalau aku hamil, Kak. Kedatangan kami ke sini untuk mendesak ayah agar segera melamarku," ucap Cantri membuatku menatapnya sambil berjalan. "Tidak marah lah dek?" tanya aku. "Marah, tapi mau marah sama siapa? Menurut mereka lah yang bersalah karena
membiarkan kita selalu berdua. Itu kata Nenek Cham di hadapan kedua orang tuaku, tutur Chantri sedih. Mudahan kedatangan kalian di sini membuat kita secepatnya menikah, jawabku. Iya kak, mudah-mudahan orang tua kakak sama dengan kehendak kita, tutur Chantri. Aku juga demikian sayang, amin, doaku. Amin, demikian juga Chantri. Sesampai di Gunung Tanah atau Tata Mekar, aku dan Chantri naik ke rumah bersamaan. Ayahku, Nenek Cham beserta ibuku, bahkan Kak Ida sedang duduk di kursi tamu. Aku tidak tahu apa yang sedang dibicarakan. Kulihat Kak Ida menatapku tersenyum. Bagaimana mereka tidak terjadi itu, karena selalu dibiarkan berdua, kata ayahku. Mau menyalahkan siapa? Begitulah kalau orang tua kurang pengawasan pada anak-anaknya, ucap Nenek Cham. Kami masuk ke rumah disaksikan oleh mereka. Bahkan kami pun masuk ke kamar tanpa dilarang. Mereka hanya menatap kami sambil giling-giling kepala. Aku sempat mendengar percakapan mereka kalau bulan ini orang tua aku kekerumputan untuk menentukan kapan hari pernikahan kami dimulai. Hatiku saat itu senang sekali dan bahagia, tak ada yang menandingi kebahagiaanku bersama Chantri. Kita akan kawin Chantri, ucapku sama Chantri di dalam kamar dengan suaraku yang keras. Aku yakin suaraku terdengar keluar karena aku sangat dimanja oleh ayahku, sehingga apa yang aku lakukan tidak pernah dilarang, termasuk hubunganku ke Chantri. Mungkin mereka merestui karena Chantri cucu ayahku, berarti aku dengan Chantri keponakanku. Karena kebahagiaanku tak kusadari, aku keluar bersama Chantri dengan bergandengan tangan. Kalian tidak boleh seperti itu, ucap Nenek Cham. Aku tiba-tiba melepaskan tangan Chantri. Kenapa tidak boleh, Nek? Karena sudah tunanganku. Berarti sebentar lagi jadi istriku, tanya aku. Nanti kalau sudah menikah, baru bisa seperti itu, ucap ayahku menatapku. Aku kemudian masuk ke kamar dan menutup pintu lalu menguncinya dari dalam. Begitu dia tuh, kalau ditegur pasti ngambek, ujar ibuku. Buka pintunya, Dek, pinta Kak Ida sambil mengetuk pintu kamar. Aku membiarkan Kak Ida terus mengetuk pintu berkali-kali. Aku berpura-pura marah. Kalau tidak membuka pintu, aku pulang bersama Chantri, ujar Nenek Cham mengancam. Aku segera berdiri dan membuka pintu kamar perlahan. Setelah aku melihat Chantri berdiri dekat pintu kamar, aku menariknya masuk. Malam pun tiba. Selesai makan, Kak Ida, Wardah, adikku dan Chantri keluar rumah tanpa mengajakku. Kalian mau kemana? Aku ikut, tanya aku. Tidak usah ikut, itu urusan wanita, kata ibuku. Karena ibuku yang melarang, aku mengurungkan niatku untuk ikut dan kembali masuk ke kamar. Tak berselang lama, mereka datang dan membawa 2 sisil pisang dan kresek di tangan Kak Ida, entah apa isinya. Aku melihat bawaan mereka karena pintu kamarku tidak tertutup. Demikian dulu cerita ini. Aku berharap semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa like bila suka cerita ini. Komen, berikan yang terbaik. Share bila menurut teman-teman bermanfaat. Subscribe ya sahabatku. Nyalakan loncengnya agar setiap video yang aku upload teman-teman yang lebih dulu melihatnya. Sehat selalu saudaraku, bersambung.